Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustalifaka dari kelas Gizi B angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai oksidasi asam lemak. Asam lemak atau beta oksidasi disebut beta oksidasi karena terjadi pemotongan antar atom C kedua atau B karbon dengan atom C ketiga, sehingga hasilnya yaitu senyawa dengan dua atom C yang disebut dengan asetil CoA. Proses oksidasi pada manusia dan hewan tutkariot terjadi di matriks mitokondria. Sebelum terjadinya proses oksidasi lemak, terdapat dua tahapan sebelum oksidasi, yaitu aktivitas proses dan pembentukan asetil CoA. Asetil CoA yang sudah terbentuk dari proses aktivitas harus ditransfer ke dalam mitokondria agar dapat terjadi proses oksidasi. Agar dapat menembus membran mitokondria, asam lemak harus ditangani dengan kertin terjadi reaksi antara asetil CoA dan atau melepaskan asetil CoA, power of Eiffel itu membentuk dan melepaskan gugus CoA. Proses oksidasi asam lemak itu merupakan proses yang terjadi di mitokondria di mana terjadi pada atom karbon beta sehingga disebut beta oksidasi. Setiap kali oksidasi menghasilkan asetil CoA, NADH dan FADH. Ada 4 tahapan pada oksidasi asam lemak. Yang pertama itu oksidasi awal, hidrasi, oksidasi, tiolase, di mana oksidasi awal itu dibantu oleh asetil CoA dehidrogenase membentuk ikatan rangkap antara atom C2 dan C3 sehingga akan dilepaskan dua atom H masing-masing dari C2 dan C3 yang akan ditangkap oleh FAD dan terbentuklah FADH2. Dan untuk hidrasi dibantu oleh anoil CoA hidratase yang dapat menghindari ikatan rangkap trans. Tahap ini membutuhkan molekul air atau H2O. H2O itu nantinya akan berikatan dengan C3 untuk gugus OH-nya dan C2 atau satu karbonnya itu akan menempel sehingga nantinya ikatan rangkap akan terbuka antara C2 dan C3. Dan untuk oksidasi itu dibantu oleh enzim hidroksilasil CoA dengan hidrogenase. Tujuannya melepaskan dua atom H yang ada pada C3 sehingga nantinya pada C3 hanya akan mengikat oksigen dengan ikatan rangkap. Atom H ini akan berdekatan dengan NADH+ sehingga nantinya akan terjadi ikatan NADH. Dan untuk tiolisis dibantu oleh enzim tiolase atau B-ketohiolase. Pada tahap ini terjadi pemotongan antara C2 dan C3 sehingga akan dihasilkan satu gugus asetil CoA yang terdiri atas 2C dan asetil CoA dan asam lemak yang berdekatan CoA yang jumlah atom C-nya berkurang 2. Dan untuk asam lemak tak jenuh di dalam misal asam aleat mempunyai ikatan rangkap pada konfigurasi cis karena pada B oksidasi enzimnya spesifik untuk anoil CoA dengan konfigurasi trans, maka diperlukan enzim anoil CoA untuk mengubah konfigurasi cis menjadi trans. Untuk asam lemak tak jenuh di alam misal asam aleat mempunyai ikatan rangkap pada konfigurasi cis karena pada B oksidasi MC-nya spesifik untuk anoil CoA dengan konfigurasi trans, maka diperlukan enzim anoil CoA instrumen untuk mengubah konfigurasi cis menjadi trans. Adapun mekanisme oksidasi asam lemak tak jenuh berlangsung sama seperti B oksidasi untuk asam lemak jenuh. Karena terdapat satu ikatan tak jenuh, maka dalam proses degresinya asam lemak tak jenuh mengalami satu mekanisme reaksi tambahan yaitu reaksi isomerisasi bentuk cis ke trans yang dikatalisis oleh enzim anoil CoA isomerase. Sekian dari saya, itulah yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum.